Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul Teori Otak Bangsa. Teori otak bangsa yang saya ambil yaitu Ruth Fulton Benedict, Margaret Mead, dan Milton Singer. Secara teori otak bangsa dimulai dari pertengahan Perang Dunia Kedua, menyebabkan antropologi psikologi menerapkan teori dan metode antropologi psikologi untuk melukiskan watak dan proses struktur kepribadian tipikal atau typical personality structure suatu bangsa modern. Ruth Benedict dan Margaret Mead adalah pemimpin dari peneliti yang mengusahakan hal tersebut, sedangkan Slade Gluckman, Alexander Leviton, Geoffrey, dan Gregory Bateson adalah para penyumbang dari pihak antropologi. Pengertian watak bangsa. Menurut Margaret Mead, watak bangsa adalah kesamaan sifat di dalam organisasi intrapsikis individu anggota masyarakat karena mengalami cara pengasuhan anak yang sama dalam kebudayaan masyarakatnya. Watak merupakan sifat batin manusia yang memengaruhi pikiran, budi pekerti, tingkah laku, tabiat manusia tersebut. Pengertian watak manusia adalah karakter bawaan dari lahir serta sifat yang turun dari ayah dan ibu ke anaknya yang sifatnya dominan. Watak bisa mempengaruhi tingkah laku terwujud dalam perilaku. Walaupun demikian, perilaku manusia dapat diatur dan dibentuk tergantung oleh lingkungan di mana manusia tersebut tinggal atau berinteraksi. Tujuan utama penelitian watak bangsa ini untuk lebih memahami kepribadian lawan dan bangsa sendiri. Dalam masa perang, teori watak bangsa ini adalah perluasan dari antropologi psikologi dan di samping itu juga memberi sumbangan dasar pada teori induk lainnya. Berhubungan sasaran penelitian adalah masyarakat yang bersifat sangat rumit, maka ada antropolog yang kurang setuju atas teori ini. Sebabnya adalah karena metode yang dipergunakan asalnya dikembangkan untuk penelitian pada masyarakat yang sederhana. Linton 1951. Akibatnya untuk membuat sampling pada sudah memusingkan. Namun Ruth Fulton Benedict dalam rangka mempertahankan teorinya itu berpendapat lain. Menurutnya penelitian mencari watak bangsa sangat mudah dilakukan, mengingat kemudahan yang didapat oleh seorang antropolog meneliti suatu masyarakat modern yaitu berupa data statistik, politik, ekonomi, sejarah, kesusastraan, dan ketatanegaraan tertulis yang tidak dimiliki suku bangsa teknis terbelakang. Kesukaran penelitian dalam hal mencari watak bangsa. Tidak selalu diperolehnya data yang benar dari lapangan, karena itu terpaksa harus dipergunakan pendekatan tidak langsung atau indirect approach dengan mempergunakan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain atau mewawancarai responden khusus, dan sudah tentu dengan metode penelitian suatu kebudayaan dari kejauhan atau the study of culture at a distance. Metode yang terakhir ini adalah dengan cara meneliti folklore, kesusastraan, film, drama, pidato, politik, propaganda, serta hasil kebudayaan lainnya dari bangsa yang bersangkutan. Benedict, Mead, dan Matreus 1995. Menurut Milton Singer, berbagai teori mengenai watak bangsa dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian dan dikembangkan menjadi 4 bagian oleh Dananjaya. 1. Teori watak bangsa dipandang sebagai watak kebudayaan. Konsep watak kebudayaan oleh Margaret Mead didefinisikan sebagai kesamaan atau regularitas sifat dalam organisasi, intrapsikis individu, anggota ataupun masyarakat tertentu yang dialami oleh masyarakat pada pengasuh anak yang sama dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Menurut Mead dan Benedict dan Groer, untuk mengetahui teori watak bangsa perlu disintesiskan oleh teori sosialisasi dan teori konfigurasi kebudayaan. 2. Teori watak bangsa dipandang sebagai watak masyarakat. Teori Erich Fromm mengenai watak masyarakat atau social character, kendati mengakui juga asumsi dari teori lainnya mengenai transisi kebudayaan dalam hal membentuk kepribadian tipikal atau kepribadian kolektif, namun ia juga mencoba sebagai tambahan untuk menjelaskan fungsi-fungsi sosio-historikal dan tipe-tipe kepribadian tersebut. Penjelasannya ini menghubungkan kepribadian tipikal itu dari suatu kebudayaan atau apa yang oleh Fromm disebut sebagai watak masyarakat pada kebutuhan objektif masyarakat yang dihadapi suatu masyarakat. 3.
Teori watak bangsa dipandang sebagai watak kesukuan dan kepribadian dari kelompok masyarakat. Kedua, teori watak masyarakat yang berorientasi pada sosiologi dan yang berorientasi pada antropologi adalah dua hasil dari suatu usaha untuk memperluas teori dari antropologi psikologi untuk kebudayaan primitif sampai pada negara-negara modern. 4. Teori watak bangsa sebagai kepribadian rata-rata. Dalam suatu analisis kritis, komprehensif, dan brilian mengenai kajian watak bangsa, sosiologi Inkeles dan psikologi Levinson berargumentasi tentang penyempitan arti konsep watak bangsa menjadi struktur kepribadian rata-rata atau modal personality structure. Menurut mereka, watak bangsa seharusnya disamakan dengan struktur kepribadian rata-rata modal personality structure, yakni ia harus diartikan pada cara atau cara-cara dari distribusinya varian-varian kepribadian dalam masyarakat tertentu. Implikasi teori dari watak bangsa saya ambil dari dalam jurnal Pola Asuh Orang Tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak. Dijelaskan bahwa pola asuh adalah suatu model perlakuan atau tindakan orang tua dalam membina, bimbingan, dan serta memelihara agar dapat berdiri sendiri. Lebih dari itu, pola asuh ini akan membentuk watak dan karakter anak di masa dewasanya. Karena itu tidak mungkin memahami orang dewasa tanpa mengetahui masa kanak-kanaknya, karena masa itu adalah masa pembentukan. Artinya, perlakuan orang tua pada anaknya semasa kecil akan berdampak pada perkembangan sosial moralnya pada masa dewasanya. Perkembangan sosial moral inilah yang membentuk watak, sifat, dan sikap anak kelak, meskipun ada beberapa faktor yang mengaruhi dalam membentuk sikap anak di dalam karakter yang dimilikinya. Adapun bentuk pola asuh orang tua akan berimplikasi terhadap kepribadian anak, dan kepribadian ini akan muncul sebuah karakter jika ada faktor yang memengaruhinya. Kepribadian menurut Gardon adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikosofis yang menentukan caranya yang khas dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Organisasi dinamis tersebut memiliki makna bahwa kepribadian selalu berkembang dan berubah meskipun ada orang yang mengikat dan menghubungkan sebagai komponen kepribadian. Kesimpulan, watak bangsa adalah kesamaan sifat di dalam organisasi intrapsikis individu anggota masyarakat karena mengalami cara pengasuhan anak yang sama dalam kebudayaan masyarakatnya. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk berhubungan dengan sejarah perkembangan sejak dimulai dari Perang Dunia Kedua, maka untuk memahami kepribadian lawan, kawan, dan juga bangsa sendiri dalam masa perang. Dan teori ini sendiri mengenai teori watak bangsa ini menurut Singer terbagi menjadi 3 golongan dan dikembangkan menjadi 4 golongan oleh Dananjaya, di mana 1. Teori watak bangsa dipandang sebagai watak kebudayaan, 2. Teori watak bangsa dipandang sebagai watak masyarakat, 3. Teori watak bangsa dipandang sebagai watak kesukuan dan kepribadian dari kelompok-kelompok masyarakat, dan yang terakhir, teori watak bangsa sebagai kepribadian rata-rata. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.